Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam mim. Alif lam ra sa. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Wagub pribadi Pak Kutsaibuddin beserta jajarannya yang sempat hadir pada pagi ini, pejabat dari Dikbud yang sempat hadir, juga dari Kemenak yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas sekolah yang juga hadir dan memberikan support, Bapak Ibu guru kepala sekolah dari SD dalam gugus berapa ya? Saya lupa. Gugus 2 yang saya hormati, Bapak Ibu guru TK, SD, SMP Kalimati, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir, Bapak Ibu wali santri. Alhamdulillah kita bisa hadir untuk memberikan satu dorongan semangat kepada anak kita yang telah menamatkan dan yang belum tamat. Saya akan berbicara pada dua hal saja yang saya rasa sangat penting. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sebuah nama yang sudah belasan tahun saya sembunyikan, yaitu nama Pondok Pesantren Sunan Kalimati. Kenapa saya harus klarifikasi Bapak Ibu? Agar tidak menjadi konsumsi di tengah masyarakat, apalagi sekarang menjadi bahan candaan, bahan olok-olok. Nama Kalimati itu bukan nama yang saya bikin-bikin, tidak. Itu nama sebuah apresiasi penghargaan dari para leluhur dan guru-guru saya atas upaya yang saya lakukan bagaimana saya menemukan sebuah agama yang benar. Bapak Ibu tahu saya ini seorang mu'alaf, dan sebelum saya masuk Islam saya mempelajari semua agama dan aliran filsafat yang ada. Saya paham tentang Buddha, tentang Theravada, tentang Mahayana, saya sangat paham. Saya juga memahami tentang Hinduisme, Nasrani, bahkan pengaktif, bukan hanya paham, tapi menjadi aktif. Sampai kurun waktu tertentu, saya menemukan agama Islam ini. Jadi Bapak Ibu, nama Kalimati itu bukan nama yang identik atau merupakan translation dari kata Brahmate. Ya, secara bahasa saja, kalau Pak Badar Duri dulu pernah saya ajar di SMA, tahu tentang tata bahasa. Kalau Brahmate itu ditulis dalam dua kata, brang dan mate. Sedangkan Kalimati ini ditulis tidak dipisahkan, Kalimati, bukan kali dan mati. Tentu itu punya maksud. Tapi saya tidak apa-apa. Selama 11 tahun, selama hampir 15 tahun saya tidak pernah berontak dengan nama ini, Pak. Tapi karena sekarang dikapitalisasi menjadi bahan candaan, bahan olok-olok, saya wajib menjelaskan kepada masyarakat apa sesungguhnya Kalimati itu. Kalimati itu Bapak Ibu, itu diambil dari bahasa Arab yang tertulis di dalam surat Al-An'am ayatnya 115. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim.
sudah tamat atau sudah sempurna kalimat Allah, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang sanggup merubahnya, kalimat-kalimat itu. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu maksudnya. Jadi kalimati itu berbicara tentang Al-Quran. Jadi Pondok Pesantren Sunan Kalimati ini mengajarkan Al-Quran. Al-Quran yang mana yang diajarkan? Tentu sesuai dengan tahapannya adalah Al-Quran yang ada seperti dibaca tadi, itu mushaf Al-Quran. Tapi di dalam tasawuf, dalam pemahaman yang lebih tinggi lagi, Al-Quran itu bukan hanya yang ada itu, tapi ada di langit dan diri kita inilah merupakan Al-Quran. Allah menyempurnakannya itu melalui tajalinya, yaitu kita ini adalah tajali Allah yang paling sempurna. Kalau saya analogikan seperti ini, Pak Ajat, ini sedikit filosofis. Allah itu zat, ketika masih berada, masih menjadi zat yang mutlak itu ibarat sebuah tinta bukan sebuah, ibarat tinta. Tinta itu belum terurai menjadi kalimat. Ketika tinta itu menjadi sebuah titik, maka itu merupakan awal kehidupan. Itulah yang namanya Nur Muhammad, awal dari kehidupan. Allah ingin dikenali menggunakan melalui sifat-sifatnya. Itu ada di alam yang namanya alam wahdah. Kemudian Allah ingin membuat alam semesta yang terdiri dari anasir angin, api, dan tanah. Maka ibaratnya dari titik itu menjadi garis. Setelah menjadi garis, maka tentu saja menjadi sebuah huruf. Itulah yang namanya alam arwah. Itu masih alam transenden semua. Ketika sudah menjadi alam arwah,